Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan membahas alur cerita dalam web series dari film Lord of the Ancient Goldgrave untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode terakhir kemarin, Lim Feng telah mengalahkan senior Chen Hai yang begitu sombong. Lim Feng juga menunjukkan kesenjangan kekuatan dengannya. Lim Feng juga menghancurkan kehendak pedangnya dan jalan kultivasinya. Namun di saat Lim Feng akan keluar dari arena pertarungan, senior Chen Hai tidak terima dengan semua itu. Ia langsung membakar kekuatannya untuk menyerang Lim Feng. Di saat Chen Hai akan menyerangnya, Lim Feng pun menyadarinya. Lim Feng langsung memadatkan kekuatannya, yaitu teknik transformasi pedang angin untuk mengcounternya. Serangan Chen Hai pun berbalik arah dan kembali menyerang dirinya. Seketika Chen Hai pun terjatuh dan terluka parah oleh serangan Lim Feng. Karena sudah keterlaluan, Guru Bai Chang pun menghentikan dan mengatakan kalau Chen Hai telah kalah. Guru Bai Chang juga mengatakan kepada Chen Hai kalau Lim Feng telah memperoleh warisan tertinggi di lautan pedang. Karena kompetisi telah berakhir, jadi Guru Bai Chang meminta Lim Feng untuk beristirahat terlebih dahulu. Lalu Guru Bai Chang berkata kepada Lim Feng apakah Lim Feng barusan yang melewati petaka. Lim Feng pun mengatakan kalau ia yang telah melewati petaka tersebut. Lim Feng juga telah menerobos kerana Devin Martial. Gurunya sangat puas dengan semua itu. Ia meminta Lim Feng selanjutnya harus memperkuat upayanya dan berusaha untuk menonjol dalam kompetisi 6 puncak sekte pedang surgawi. Dan dengan cara seperti itu, Lim Feng bisa memilih pedang di makam pedang. Senior Xing Yi menjelaskan kalau makam pedang adalah tempat sekte pedang surgawi menyembunyikan pedang, dan banyak pedang tersembunyi di dalamnya. Jika Lim Feng bisa mendapatkan pedang tingkat dewa dan menggabungkan dengan martial soul miliknya, maka hampir setingkat dengan sains pedang. Namun Guru Bai Chang mengatakan kalau pedang tingkat dewa sangat sulit untuk dijinakkan. Di saat bersamaan, ketua sekte dan tetua lainnya pun datang. Ia mengatakan kalau pedang dewa butuh lama untuk menjinakkannya. Jika tidak bisa mendapatkan pedang dewa, maka ketua sekte meminta Lim Feng untuk memilih pedang suci. Tetua juga mengatakan jika Lim Feng memilih pedang suci, maka bisa lebih dekat menjadi sains pedang. Lim Feng pun berterima kasih atas bimbingannya dan sarannya. Dan ia akan berjuang di dalam kompetisi dan tidak akan mengecewakannya. Beberapa waktu kemudian, Lim Feng pun berkultivasi. Lim Feng tahu kalau jalan pedang seharusnya tidak berhenti pada pedang saja. Tapi ia belum tahu apakah itu. Jadi Lim Feng memasuki ke alam makam dewa untuk mencari tahu kepada seniornya. Ia meminta seniornya untuk membimbingnya. Karena setelah Lim Feng memahami makna mendalam jalan pedang, Lim Feng belum tahu harus melakukan apa saja. Lalu senior tahu kalau Lim Feng telah memahami makna mendalam jalan pedang. Jadi ia pun membantu Lim Feng membuat tanda di dalam bela diri. Senior yang mengatakan kalau di tempat tersebut terdapat tanda dao dari dewa bela diri, yaitu Gang Feng. Dan Lim Feng bisa memadatkan beberapa misteri jalan bela diri. Lim Feng pun berterima kasih kepadanya. Seniornya juga terkagum dengan Lim Feng yang masih begitu muda menguasai makna mendalam jalan pedang. Dan mungkin saja Lim Feng benar-benar bisa menjadi dewa. Ia juga mengatakan jika Lim Feng bisa membuat dewa-dewa di sana tunduk kepadanya, maka di dalam alam dewa Lim Feng bisa menjadi raja. Lim Feng pun langsung mencobanya. Lim Feng langsung menuju ke makam dewa kuno Mu Cheng Feng yang mempunyai tanda dao dan bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan tinju. Lalu Lim Feng mencoba menyegel makam dewa kuno tersebut untuk mengambil kekuatannya. Tak perlu waktu yang lama, Lim Feng pun berhasil mempelajari teknik jari pemecah bintang dari makna dewa tersebut. Namun Lim Feng masih belum sepenuhnya mempelajarinya. Tak lama kemudian, Elang Xiaotian pun memberikan selamat kepada Lim Feng. Lim Feng juga telah mempelajari teknik domain dewa tersebut. Lalu seniornya juga mengatakan kalau teknik memperkuat dewa tertinggi tingkat 3 Lim Feng sudah mencapai kesempurnaan. Lim Feng juga harus mencari peluang untuk menerobos.
Karena dengan jiwa yang kuat, Lim Feng bisa menjebak praktisi kuat di domain jiwa tersebut. Kemudian, mengaktifkan pola pengumpulan roh yang dapat menarik banyak kekuatan langit dan bumi, lalu meningkatkan kekuatannya. Lim Feng pun akan mengikuti bimbingan seniornya. Lim Feng pun terbangun dari kultivasinya dan guru Beichang juga sudah menunggunya di sana. Karena situasi juga mendesak, jadi guru Beichang meminta Lim Feng untuk ikut dengannya. Di sana, guru Beichang menjelaskan kalau kota naga hitam di kerajaan Moyun di sebelah utara sekte pedang surgawinya ada binatang iblis yang tiba-tiba menyerang kota. Karena Lim Feng sudah pernah menyerang iblis, jadi gurunya meminta Lim Feng untuk menyelidikinya. Gurunya meminta Lim Feng mencari tahu asal mula binatang iblis tersebut. Dan jika situasi Lim Feng tidak memungkinkan, ia meminta Lim Feng untuk jangan memaksakan diri. Sesampainya di sana, Lim Feng juga bertemu dengan senior dari pedang tersembunyi yaitu Gao Zenyuan dan senior Zhang Dali dari puncak pedang besi. Guru Beichan juga berkata kalau kerajaan Moyun sangat membutuhkan bala bantuan dan ia meminta Lim Feng dan seniornya untuk pergi ke kota tersebut. Di sisi lain dari perbatasan kota naga hitam di kerajaan Moyun, para binatang iblis berdatangan dan akan menyerang ke arah kota. Para murid sekte pedang surgawi pun membantu untuk memusnahkan binatang iblis tersebut. Di sana juga ada senior Xianyu dan adiknya yaitu Nona Lei yang melawan para binatang iblis. Namun mereka kewalahan menghadapinya. Karena di sana banyak monster di ranah Devin Martial. Nona Xianyu juga sudah mengirim pesan ke sekte pedang surgawinya untuk mengirim bala bantuan. Para murid di sana juga memilih mundur karena binatang iblis tersebut sangat sulit dihadapi dan bertambah banyak. Senior Xuanyi meminta yang lainnya mundur dan ia akan menahan sementara sampai bala bantuan datang. Lalu senior Wang Sun dari naga hitam dan yang lainnya pun memasuki gerbang untuk berlindung. Senior Xianyu pun masih menahan para monster yang ingin memasuki ke dalam kota. Lalu Nona Lei meminta senior Wang Sun untuk menyelamatkan kakak Xianyu yang sedang bertarung melawan para monster. Namun para seniornya tidak mau karena gelombang besar akan datang. Jika bergegas keluar akan membahayakan kota. Senior Wang Sun juga tidak mau membantunya, ia hanya bisa menyimpan kekuatan dan menunggu bala bantuan. Kalau tidak, kotanya akan hancur. Dan jutaan orang di kota naga hitam akan menjadi santapan para monster tersebut. Mereka pun akan menutup portal di sana. Wang Sun juga belum tahu kapan orang-orang dari sekte surgawi dan sekte Xuantian datang. Lalu dari luar gerbang, senior Xianyu masih bertahan menahan para monster iblis yang berdatangan. Ia tahu kalau formasi gerbang kota benar-benar sudah ditutup. Esensi sejatinya juga sudah terkuras 70%. Dan kemungkinan ia sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Dan benar saja, senior Xianyu pun kehabisan kekuatan jiwanya dan membuat dirinya tidak sadarkan diri. Senior Xianyu pun hanya bisa pasrah menghadapi kematiannya. Tapi untungnya, Lim Feng dan para seniornya datang tepat waktu dan langsung menolongnya. Lim Feng pun hanya dengan satu kali serangan dan membuat para monster tersebut mati tak tersisa. Terkena serangan pedang anginnya. Senior Xianyu tahu kalau Lim Feng telah menolong dirinya. Senior Wang Sun dan yang lainnya pun sangat terkejut karena Lim Feng mengalahkan para binatang iblis yang banyak itu hanya dengan satu gerakan. Senior Xianyu juga tahu kalau serangan Lim Feng menggunakan makna mendalam pedang. Dan kemungkinan Lim Feng adalah benar-benar jenius langka. Lalu ia juga meminta Lim Feng untuk menurunkan dirinya karena sudah sadarkan diri. Senior Wang Sun tahu kalau yang datang adalah Lim Feng, murid dari sekte pedang surgawi. Ia tahu kalau Lim Feng adalah murid muda yang begitu kuat. Tak lama kemudian, para binatang iblis pun berdatangan kembali. Lalu para seniornya pun ingin mereka yang menghadapinya. Mereka pun dengan mudah mengalahkan monster-monster yang berdatangan. Lim Feng juga memberi pil penyembuh untuk senior Xianyu. Dan ia akan membantu para senior yang lainnya bertarung melawan binatang iblis tersebut. Lim Feng langsung mengeluarkan teknik martial soul poniknya dan langsung menyerangnya. Elang Xiaotian juga tidak tinggal diam. Ia juga ikut bertarung melawan para monster tersebut. Setelah mengalahkan para monster tersebut, para senior pun menghampiri senior Xianyu dan mengatakan kalau senior Xianyu begitu ceroboh bertarung sendirian melawan begitu banyak monster. Dan mengapa tidak mundur ke kota terlebih dahulu dan menunggu bantuannya? Lalu senior Xianyu pun mengatakan kalau gerbang dengan sengaja ditutup oleh senior Wang Sun.
Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.